Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat bersama lagi dalam acara kesayangan kita, Siri Devotion from Nation, yang telah memberkati banyak orang dari pelbagai bangsa dan negara. Saya begitu senang sekali bersama Anda sekalian sekali lagi untuk mengungsikan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka dan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dari Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Melkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkahnya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh kerana begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh kerana Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh kerana hamba-Ku Daud dan oleh kerana Yerusalem yang telah kupilih." Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan pada pagi ini, saya membawa kita untuk melihat ayat kunci ataupun ayat fokus daripada pembacaan ini, dari ayat yang ke-11 yang berkata, "Oleh kerana begitu kelakuanmu,
yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Pada pagi ini saya membawa kita belajar dari satu tema renungan, yaitu jangan melupakan Tuhan atau jangan lupakan Tuhan. Dalam perikop pembacaan ini menyatakan bagaimana Allah begitu murka ataupun begitu marah kepada Salomo karena tidak lagi memegang perjanjiannya dengan Allah yang pernah diikatnya dengan Allah. Di awal menjawab jawatan sebagai raja, Salomo hidup takut akan Tuhan dan dia memerintahkan rakyatnya untuk berlaku demikian juga. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61 yang berkata, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Ini kata Salomo kepada rakyatnya. Dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Karena itu Tuhan memberkati Salomo secara berlimpah-limpah. Bukan hanya kebendaan, tetapi juga Allah memberkatinya dengan hikmat. Sehingga Salomo dikatakan melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruhkan Allah di dalam hatinya. Itu dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Siapa Salomo? Salomo adalah anak Daud dan ibunya adalah Batseba. Dalam 2 Samuel 12 ayat 24. Pada awal pemerintahannya, kerajaan Israel benar-benar mencapai puncak kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan. Sehingga rakyat hidup dalam damai dan sentosa sesuai dengan erti nama Salomo, damai sentosa. Seseorang boleh saja terjerat, terperangkap melalui kesuksesan ataupun melalui keberhasilan dan kekayaan yang diraihnya. Dan hal ini juga terjadi kepada Salomo. Berada di zon yang selesa, zon yang nyaman, membuatnya mulai melupakan Tuhan. Mulai lupa diri. Mulai lupa bahwa dia telah mengikat perjanjian dengan Allah. Firman Tuhan telah memperingatkan, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Ini adalah perintah Allah kepada Salomo. Tetapi ternyata perintah itu tidak ditepatinya. Dia melanggar perintah itu dan dia melupakan perintah itu. Mengapa seseorang boleh melupakan Tuhan? Antara sebabnya hati terikat, hati yang terpaut kepada sesuatu yang lain yang menyebabkan seseorang itu akhirnya melupakan Tuhan. Hati Salomo telah terpaut kepada istri-istrinya yang telah mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Hati Salomo sudah terpaut kepada istri-istrinya, bukan lagi kepada Allahnya.
Demi menyenangkan hati mereka, Salomo rela mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi penyembahan berhala. Dan perbuatan Salomo ini benar-benar menimbulkan, Alkitab berkata, kecemburuan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Dan Salomo pun harus menuai akibatnya. Dikatakan dalam Alkitab ini, dalam pembacaan ini, kerajaannya diserahkan kepada hambanya. Kerana tidak taat kepada Tuhan, kerajaan yang dipimpin oleh Salomo pun dikoyakkan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita sedang terkurung dalam satu jerat duniawi? Atau hati kita telah melekat kepada sesuatu yang lain yang menyebabkan Anda telah melupakan Tuhan. Engkau telah tergeser dari jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesempatan untuk kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan masih terbuka untuk kita. Dan jangan lewatkan kesempatan itu untuk kembali kepada Tuhan. Dia sedang menantikan kita untuk datang kepadanya. Seperti seorang bapa yang diberikan perumpamaan dalam Alkitab yang begitu gembira menyambut anaknya yang telah meninggalkan ayahnya, menghabiskan harta warisan yang diwarisi dari ayahnya, dan berfoya-foya dengan harta warisan itu. Akhirnya dia menjadi miskin dan papa kedana. Tetapi ketika dia mau kembali kepada ayahnya, menyadari apa yang telah dia lakukan, ayahnya begitu senang sekali. Ayahnya melihat dari jauh, dia berlari dan mendekapnya, memeluk anak itu. Kemudian dalam kegembiraan yang begitu besar, dia mengadakan satu majelis keramaian, sambutan bahwa anaknya yang telah hilang sudah kembali dengan penuh sukacita. Kesimpulan yang saya boleh sampaikan di sini dalam kesempatan renungan pagi ini, apapun yang disodorkan kepada kita yang berkemungkinan menjadi jerat sehingga kita boleh melupakan Tuhan, mari waspadai. Waspadai dan berhati-hatilah. Berfikirlah dengan pertimbangan yang waras. Jadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Dan jangan sekali-kali lupakan kebaikan Tuhan yang pernah dia letakkan, yang pernah dilakukan, yang pernah kita alami di dalam hidup kita sebagai anaknya. Demikian renungan singkat pagi ini. Kiranya Anda sekalian dapat diberkati melalui renungan pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan di kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami dapat diingatkan ya Tuhan, agar kami senantiasa memandang, berfokus kepada Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, janji Tuhan yang Engkau telah taburkan, Tuhan berikan di dalam hidup kami, yang telah kami jalani, yang telah kami lalui. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengajar kami tentang bagaimana Salomo yang akhirnya telah meninggalkan dan melupakan Tuhan karena ada jerat daripada kehidupan kesenangan yang dia telah lalui. Tuhan, jangan biarkan kalau kami tergeser oleh hal-hal duniawi. Tolong kami ya Tuhan supaya membawa kami untuk kembali kepada Tuhan, meletakkan kami di landasan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap yang telah mendengar renungan firman pagi ini,
Biar hidup kami bertambah-tambah menjadi berkat dan iman kami semakin kuat di dalam Engkau menghadapi hari-hari yang begitu mencabar pada ketika ini, dan kami percaya bahwa Tuhan menjamin hidup kami melalui semuanya dan mengalami kemenangan melalui kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji namamu. Berkati semua teman sepelayanan kami dimanapun Tuhan mereka berada. Tuhan memberkati agar mereka senantiasa diberi kekuatan, kemampuan untuk terus melayani Tuhan, melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih, terpuji namamu ya Tuhan. Ini doa yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.